Halo, selamat siang. Dengan saya Fikri Diansyah. Di sini saya akan meliput tentang Museum 10 November yang terletak di Kompleks Tugu Pahlawan, lebih tepatnya di Surabaya, Jawa Timur. Jadi Museum 10 November ini dibangun pada 1991 yang terletak pada Kompleks Monumen Tugu Pahlawan Surabaya. Dan Monumen Tugu Pahlawan Surabaya sendiri didirikan pada 1951. Monumen dan museum ini bertujuan untuk mengenang jasa-jasa pahlawan pada saat Perang 10 November yang lalu. Oke, hari ini kita bersama dengan Mbak Dita. Oke, Mbak Dita, sekarang masih belajar atau sekarang mahasiswa? Mahasiswa. Mahasiswa. Itu mungkin kesibukannya untuk beberapa hari kemarin? Kemarin sih UTS ya, kan 2 minggu UTS itu 1 minggu pertamanya full, terus minggu keduanya cuman beberapa dosen aja sih, tapi tugasnya main-main. Wajar Mbak, sebagai seorang mahasiswa mungkin banyak tugas dan UTS-nya. Iya, saya tertekan. Jadi gimana pendapat Mbaknya untuk museum ini dan sebuah monumen yang berada di depan? Buat pelajar apa sebagai wisatawan aja? Sebagai seorang mahasiswa. Menurut aku ya, pas datang ke sini tuh kita bisa belajar banyak, bisa tahu apa aja yang dulunya terjadi, sejarah-sejarahnya secara langsung. Kita melihat semuanya di dalam Museum 10 November, kayak kejadiannya, runtutannya, semuanya ada, dan itu detail. Terus juga ada beberapa kayak yang mengeluarkan suara, benar-benar dipraktekkan gitu. Menurut aku museum yang paling bagus, maksudnya ya yang dikunjungi paling enak. Jadi menurut Mbaknya museum 10 November ini yang sangat bermanfaat ya bagi Iya, seorang mahasiswa? menurut saya ya, soalnya kalau di museum-museum lain itu cuma dipajang aja, terus penjelasannya itu cuma ada tulisan. Sedangkan di sini mereka memakai visual, mereka pakai audio, pakai suara, menjelaskan secara detail. Jadi menurut Mbaknya tiket untuk masuk ke museum ini? Kalau buat mahasiswa dan pelajar itu tiketnya setengah harga, murah banget sih. Dari 5.000 kita cuma dapat 3.000 sih tadi. Jadi menurut Mbaknya worth it nggak ya? Worth it banget. 3.000 kalian bisa keliling satu bangunan luas yang ada di bawah tanah dan bagus gitu, itu worth it banget. Oke, sekian Mbak. Terima kasih ya untuk wawancara siang hari ini. Oke, setelah kita menempuh tangga dan menuju ke bawah tanah sebuah museum 10 November, kita akan menyaksikan sebuah lukisan sebuah perjuangan pendahulu kita untuk merobohkan bendera Belanda dan menjadikan bendera Indonesia. Lebih tepatnya pada 19 September 1945 di Hotel Yamada. Kita melewati sebuah lorong yang tadi, kita akan menemukan sebuah arena Taman Monumen Tugu Pahlawan Surabaya, agar kalian tidak tersesat apabila berkunjung ke daerah sini. Di sini tempatnya sebelum masuknya, di sebelah kanan pintu masuk kita terdapat sebuah tempat makan yang memberikan sebuah tempat. Di lantai 1 terdapat zona Surabaya pada masa proklamasi. Di lantai 2 terdapat zona pertempuran 10 November 1945 dan sebuah piramid gantung yang berisikan motivasi kata-kata dari pejuang pendahulu kita. Jadi setelah kita masuk melalui pintu kiri dan sedikit belok ke arah kiri, kita akan menemukan sebuah teks proklamasi pada masa kejayaan Republik Indonesia. Dan setelah membaca teks ini, kita akan menemukan sebuah alat kuno yang bersejarah pada tahun ini. Seperti yang contohnya sebelah kiri, yaitu kamera dan sebuah dokumentasi yang dibuat untuk mendokumentasikan sebuah acara. Dan sebuah mesin ketik yang digunakan untuk membuat surat ataupun membuat perjanjian pada saat lalu. Dan terdapat lagi sebuah kotak medis yang bertujuan untuk mengobati seseorang dari itu. Oke, saat ini kita berada di sebuah biodata PR Muhammad Mangun di Projo, yaitu salah satu pejuang ataupun jenderal perjuangan pada saat peperangan dahulu kala melawan penjajah. Di sini kita bisa melihat penguasa kekuasaan beliau, dengan beliau dan sebuah pakaian-pakaian beliau. Jadi setelah kita melewati sebuah tangga dan menuju ke lantai 2, kita bisa melihat sebuah senjata-senjata yang digunakan pada penjajahan dahulu. Terdapat M1911 kaliber TT45 ACP.
yaitu tembak dengan sarung pistol dan wadah minyak pelumasnya. Dan setelah itu kita akan melihat sebuah peristiwa 10 November dan 1.400 korban pasukan Inggris yang mati akibat pertempuran 10 November. Ya, yang bisa kita lihat di sini adalah sebuah peristiwa penjajahan dulu yang mengenaskan kepada kita. Oke, dan setelah itu kita akan melihat dengan sebuah senjata dengan kaliber yang lebih besar, yaitu sebuah senapan mesin ringan dan senapan anti-tank. Senapan ini dibuat untuk melawan tank ataupun melawan sebuah peralatan yang tebal. Oke, setelah itu di kanan saya kita akan melihat sebuah senjata yang digunakan para penjajah, yaitu penjajah Inggris lebih tepatnya, yaitu terdapat senjata mesin senapan ringan Bragg MK11 kaliber 303. Oke, dan setelah itu kita bisa melihat sebuah senapan Jepang. Setelah senapan Inggris, kita bisa melihat sebuah senapan Jepang. Senapan Jepang bisa kita lihat lebih panjang dan lebih mematikan sepertinya. Oke, kita lanjut. Setelah itu kita di sini akan melihat senjata KNIL. Yaitu senjata yang digunakan para penjajah KNIL, Koninklijke Nederland, ataupun bisa kita sebut dengan senjata milik Belanda saja biar lebih simpelnya. Oke, setelah itu kita akan melihat sebuah kotak amunisi senapan mesin dan sebuah mesin gun, yaitu senjata mematikan yang digunakan untuk langsung membantai beberapa kelompok sekaligus. Oke, dan di sini kita akan melihat sebuah peristiwa lagi, yaitu sebuah tempat seperti Orange Hotel Yamato yang Oke, dan di sini kita bisa melihat topografi pergerakan perjuangan, yaitu strategi perjuangan untuk memenangkan sebuah peperangan pada dahulu kala. Oke, kita lanjut, dan di sini adalah sebuah pelaku pertemuan 10 November 1945 Divisi Dapur Hukum. Yaitu ini adalah sebuah bendera yang disobek dari bendera Belanda, yaitu birunya disobek dan tersisalah menjadi bendera merah putih, yaitu bendera Indonesia. Oke, dan ini yang terakhir ataupun ya di sini adalah sebuah perjuangan, lebih tepatnya bukan perjuangan sih, yaitu adalah sebuah dapur umum yang digunakan untuk perbekalan pada saat penjajahan dahulu kala. Ini sepertinya saya meninggalkan sebuah yang penting, yaitu sebuah kata-kata ataupun quotes dari pahlawan setia itu berkorban bukan berarti kenal namanya, tetapi semata-mata membela cita-citanya. Sekian dari saya Fikri Dian Firmansyah, undur diri. Sekian dan terima kasih.